Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dimas Jularianto, NIM 11751102195. Baiklah, di sini saya akan melakukan ujian akhir semester dari mata kuliah Data Warehouse yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Siska Kurnia Gusti. Baiklah, di sini saya akan membuat dimensi cabang atau olap dimensi cabang, lalu olap dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu, dan fact penjualan. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan menampilkan dulu ERD-nya atau skemanya seperti ini yang telah berdasarkan modul ya. Jadi sama saja tapi saya ubah dengan menggunakan data modeler di mana di situ ada tabel dim karyawan atau dimensi, lalu ada tabel dimensi waktu, lalu ada tabel dimensi produk, lalu ada tabel dimensi cabang, dan yang terakhir ada tabel fact penjualan. Baiklah, di mana masing-masing ini terkait satu sama lain menggunakan SK-nya masing-masing atau di sini menggunakan surrogate key ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke soal yang pertama, yaitu membuat dimensi waktu. Di sini saya sudah siapkan sebuah sheet baru yang mana inilah sheet dimensi waktu sudah saya save tadi ya. Oke, pertama kita akan membuat dimensi waktu sesuai dengan ini. Yang ini tabel dimensi waktu yang dibutuhkan ialah SK waktu, hari, kuartal, bulan, dan tahun. Baiklah, pertama yang kita butuhkan ialah sebuah input, yaitu dari sebuah generate rows. Karena kita akan menggenerate tahun 10 tahun terakhir gitu atau tahun terakhir gitu. Jadi generate tanggal awal. Jadi kan dia akan menggenerate tanggal tuh selama setahun. Baiklah, limitnya ini karena setahun jadi kita buat 3650. Ini tidak usah kita isi. Lalu di sini kita buat namanya tanggal awal. Tanggal underscore awal. Tipenya ini date, dan selanjutnya ialah formatnya seperti ini, hari, bulan, dan tahun. Dengan value-nya kita pertama kita buat 01 2008 ya, karena data penjualan tuh 2008. Jika kita run kan bisa, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia akan menggenerate rows selama setahun tuh, atau selama 3650 maksud saya, sebanyak 3650 itu kayak gini. Kan ini tidak bertambah, maka kita akan membuat sebuah transform, yaitu add sequence, di mana ini akan menambah gitu, menambah angka ini menjadi kayak berurutan gitu tanggalnya. Maka yang kita butuhkan ialah sebuah add sequence tambah hari, yaitu value name-nya tambah hari. Nah, baru ini dari 0 karena nanti dia akan menambah dari 1 kan, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi nggak langsung dari 2 nanti. Jika kita runkan maka hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, 0, 1, 2 gitu kan. Nah, sekarang kita butuh yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah, kita ini kan, kita buat sebuah kalkulator untuk menambahkan harinya gitu. Ini kan masih belum tambah nih. Jadi kita buat kalkulator, di mana kalkulatornya itu kita cari sini juga bisa, tapi ditransform bisanya. Maka ditransform kalkulator, kita tambah nih harinya. Kita hubungkan dulu hubnya ya, agak sulit. Nah, di sini kita buat namanya kalkulator saja boleh, atau tambah kalkulator penambahan, di mana sebelum ini dikalkulatorkan ya. Nah, kita harus buat dulu. Pertama yang mau kita tambah itu adalah tanggalnya ya kan. Jadi tanggal yang sekarang yang ada tadi di data generate tadi, tanggal awal. Jadi dengan nama tanggal kita kalkulasikan, yaitu date A ditambah B dash gitu. Jadi tanggal yang ada ditambah harinya berapa, kan tadi 0 gitu kan. Misalnya dari tanggal awal tambah hari, tadi itu kan 0 gitu, tambah terus 1 2 3 gitu. Jadi nanti akan bertambah terus. Selanjutnya ialah value type-nya date aja, karena kan itu kita jadikan tanggal. Lalu untuk conversionnya sama kita tadi bentuknya ya, yang ini. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah tahunnya. Tahunnya ini year of the date tadi. Ini year of the date A. Date A-nya itu apa? Tanggal dong.
Oke, lalu tipnya integer aja karena kan tahun. Selanjutnya adalah kuartal. Kuartal ini adalah berperempat per 3 bulan, jadi seperempatnya tahun gitu. Nah, di sini quarter. Pakai Q ya. Ini dah quarter of a date A. Date A-nya itu apa? Tanggal. Tadi kan udah dapat tuh. Field, oh ya ini fieldnya nggak usah ya. Field B nggak usah, ini integer juga. Lalu selanjutnya habis kuartal yang kita butuhkan adalah bulan. Bulan ini sama kayak tadi, month of the apa? Tapi kita buat dulu sini bulan, lalu ya ini dia month. Month of a date A. Oke. Dari tanggal juga sama. Lalu ini masih juga integer. Selanjutnya adalah habis bulan pastinya tentu saja ke hari. Habis hari baru kode hari. Ini sama, ini days of itu gitu. Days of a month ya. Baru nanti ini dari tanggal dan ini tipenya integer ya, integer. Ini tipenya integer dan yang terakhir adalah kode hari. Dan ini berasal dari days juga, tapi days of the week. Ini dia. Day of the week. Nah, lalu ini diambil dari tanggal. Ininya integer. Kita oke kan? Coba kita jalankan dulu. Kita launch. Nah, seperti ini. Sudah dapat juga kita kode-kodenya ini. Lalu selanjutnya ialah kita akan membuat apa sih namanya nih? Kita akan membuat JavaScript-nya. Tadi kan kuartal cuma angka doang nih. Jadi kita buat itu JavaScript kuartalnya. Seperti apa JavaScript kuartalnya itu? Kita buat di sini JavaScript. Ini modify JavaScript value. Di sini kita masuk ke sini. Nah, modify JavaScript value-nya itu var. Jadi nanti dia kayak tulisan gitu kuartal berapa gitu. Nah, jadi var nama kuartal ya kan sama dengan kuartal. Nah, nanti dia ditambah berapa gitu. Kuartal. Nah, tambah kuartal yang tadi. Maka di sini kita keluarkan di sini field name-nya nama samakan dengan yang tadi ya, samakan dengan yang ini. Nah, kuartal. Terus tipenya ialah string ya, iya. String. Lalu coba kita keluarkan. Kita run. Oke, berhasil. Nah, ini kan tuh nanti dia akan menambah. Nah, tuh kan kuartal 2 sama itu. Selanjutnya ialah kita butuhkan adalah data grid. Data grid ini untuk apa? Untuk di stream lookup. Di stream lookupnya apa? Kita akan mengambil nama bulan. Jadi kita buat dulu data gridnya. Ini dia data grid. Data grid ini apa saja isinya? Kita lihat dulu. Yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah kode bulan, nama bulan dan juga nama bulan singkatan. Jadi ada kodenya. Dia kode bulan dengan tipe datanya di sini ialah string ya. Kode itu string. Lalu ada nama bulan lengkap. Lalu ada nama bulan singkatan. Oke, tipe data ini string. Dan yang ini juga string. Kita oke kan. Nah, baru kita stream lookup. Stream lookupnya itu dari mana? Stream lookupnya tentu saja dari kodenya nanti kita samakan gitu. Mana stream lookup nih? Ini dia stream lookup. Nah, ambillah dari sini. Dan udah ada tadi. Nah, ini kita ambil dari data grid ya. Data grid tadi. Dia itu kita ambil adalah kan bulan tadi. Dimana dengan samakan dengan kode bulannya.
Oke, lalu kita ambil nama bulan lengkap sama nama bulan singkatan. Tipe datanya ialah di sini string dan string. Yang kita butuhkan string dan string. Oke. Coba kita lihat baca data grid dulu. Oke, sudah. Coba kita preview ya. Kita run dulu. Kita launch. Kita lihat yang preview data yang ini. Nah, ini dia. Nama bulannya masih indel ya. Sebentar. Oh ya, ada yang lupa. Pada data grid ini kita masukkan datanya dulu. Nah, kode bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kan nggak ada tadi, nggak ketemu kan? 8, 9, 10, 11, 12 tadi nggak ketemu karena nggak ada ini. Nah, itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Astagfirullah, ini satu. Oh alah. Januari, Februari, Maret, April ya kan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu singkatannya Jan aja. Feb, Mar, PR ya, PR harusnya PR, Mei, Jun, Jul, AGS aja. Sep, lalu Oktober, lalu Nov dan Desember. Kita okekan, coba kita jalankan lagi, semoga bisa. Kita launch. Jika sudah kita launch, maka kita lihat di stream kami. Oke, sudah bisa ya. Kalau sudah bisa, selanjutnya adalah kita harus membuat, kalau ini satu nih hari apa gitu, kita pakai yang namanya modifier lagi, JavaScript modifier. Jadi kita buat JavaScript. Dia nama hari ya, nama hari. Nah, di sini logikanya lah jika gitu kan, jika kode hari sama dengan apa gitu, nanti akan nama harinya berapa gitu. Jadi kita var nama hari dulu yang kita mau ubah nanti. Lalu jika ya kan, parse in kode hari itu sama dengan 1 namanya kan, maka nah seperti ini. Kalau enggak else if, nah parse in kode underscore hari sama dengan 2, berarti kan lanjutnya. Ini kita copy saja. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nama hari itu sama dengan pertama ini minggu, lalu Senin, lalu Selasa ya, lalu Rabu, lalu Kamis, lalu Jumat, lalu Sabtu yang terakhir. Nah, nanti kita keluarkan apa? Nama underscore hari dong. Lalu tipenya ya, tipenya ini adalah string aja ya. Jika sudah, kita okekan, kita hubungkan sama yang ini. Bisa nggak dia? Kayaknya agak berat, ini saya tutup aja ya. Oke, kita hubungkan ke sini. Nah, jika sudah, kita jalankan ya, apakah ada gitu.
Kita lihat yang ini. Tuh ada kan? Kita lihat nih ya, tanggal 1 bulan 1 2008. 2008 ya. 2008 mana sih? 2008 Januari tanggal 1 itu Selasa. Selasa sama dah. Jadi sama dia. Selanjutnya adalah yang kita butuhkan, kita akan membuat sebuah SK-nya. SK-nya itu dari add sequence. Add sequence nih dia. Kita akan buat SK-nya. SK ini surrogate key ya. Oke, add sequence SK waktu. SK underscore waktu namanya. Nah, di sini kalau salah saya. Add SK ini kalau di sini oh ya itu kalau SK yang dimensi lain ya bisa dia pakai ini. Pakai add sequence ya. Karena tinggal apa saja? Tinggal iterasi apa sih? Tinggal increment aja gitu. Salah. Jadi bukan ini, kita pakai JavaScript lagi ternyata. Java, saya baru ingat. JavaScript ini dia. Oke, pakai JavaScript kita main output ini namanya SK. SK waktu. Nah, SK waktu itu var SK waktu sama dengan, jadi dari pertama itu kodenya yang akan yang akan menjadinya itu adalah sesuai dengan yang ibu bilang. Kita ikuti aja, hari ditambah bulan dikali 100 ya, dikali 100. Penjelasannya udah di video ibu, ditambah tahun dikali 10.000. Nah, seperti ini. Lalu yang kita keluarkan adalah SK waktu dengan tipe data integer. Tipe datanya integer. Kita okekan, lalu coba kita runkan apakah berjalan gitu SK waktunya. SK waktu ini ada kode ya. Nah, berhasil lah. Kalau udah berhasil, selanjutnya kita select value atau kita urutkan atribut sesuai dengan yang ada di IRD. Urutkan. Kita get fields to select. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah SK waktu tentunya yang paling pertama. Lalu ada hari. Tanggal awal berarti nggak usah ya, tanggal awal. Tanggal tahun nggak usah. Oke, hari kuartal dulu. Kuartal hari kuartal maksudnya. Hari kuartal bulan tahun. Oke, kalau di hari tak usah semua, hapus. Kita okekan, lalu kita masukkan ke dalam table OLAP tadi yang udah kita buat. Oke, ini dia table output dimensi waktu sekarang namanya. Sedikit lama, sabar. Oke, dimensi waktu. Connectionnya ke PHP OLAP, PHI OLAP maksud saya. Lalu dimensi underscore waktu. Oke, kita SQL kan dulu. There is no connection. Oh, ini SQL. Nggak ada database-nya. Iya, belum lupa saya buat, astagfirullahaladzim. Jadi lupa nih. Kita create namanya PHI underscore OLAP. Oke kan, lalu di sini dikoneksi. Udah saya buat sih sebenarnya, cuman tadi mungkin kehapus karena kita edit. Coba kita lihat isinya seperti apa. Nah, udah ya. Kita sini lagi, ini dia table output sama dimensi waktu ya. Connectionnya PHI OLAP maksud saya. Dimensi underscore waktu. Kita SQL kan. Alhamdulillah bisa, kita execute. Kita oke kan, kita close, baru kita oke kan, kita run. Kita launch. Berhasil, kita preview. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat ke
dimensi waktu. Ini dia hasil ya. Selanjutnya kita akan membuat yaitu dimensi produk, boleh sih produk dulu ya. Oke, dimensi produk kita save. Dimensi produk. Dimensi produk ini yang kita butuhkan kategori ternyata. Tapi untuk saya pertamanya produk ya kan. Jadi input ini kita masukkan table input. Oke, pertama table input ms produk. Connectionnya ke PHI Minimart. Kita get SQL-nya. Menunggu sebentar. Main lama ya. Kita cari yaitu ms produk. Kita yeskan, kita oke. Lalu selanjutnya kita butuhkan adalah kategori. Berarti ms kategori ms lagi input juga kasihan. Salah saya. Table input namanya adalah ms kategori di PHI Minimart. Kita tengok namanya adalah kategori. Yes, oke. Lalu kita pakai stream lookup. Stream lookup itu yang ini. Oke, kita hubungkan yang ini dulu. Lalu yang ini. Ini string yang kita mau lookup adalah kode kategori, nama kategori. Berarti string out nama kategori. Ini yang kita ambil ms kategori. Fieldnya adalah kode kategori. Lalu nama kode kategori saya. Lalu yang kita keluarkan nama kategori. Tipe datanya ialah string. Oke kan. Selanjutnya kode produk dan nama produk. Berarti taruh dulu coba. Kita launch. Seharusnya sudah ada nih. Ini kode produk, nama produk udah ada semua ya. Kode kategori dan nama kategori dah. Karena sudah, sekarang kita pakai add sequence. Ini dia. Oke, add sequence ini adalah SK. Apa sih? SK produk. SK underscore produk. Langsung aja. Lalu ke select. Kita atur ya. Kita pilih nilai yang mau kita keluarkan. Urutkan atribut. Oke, dah kita tadi apa saja. Yang pertama, kok EDK nih, salah saya. Salah nama, ini dia scars. Oke kan. Lalu kita get fields. Pertama SK paling atas pastinya. Lalu di sini dibilangnya kode kategori. Lalu ada nama kategori. Lalu ada kode produk. Lalu ada nama produk. Nah, ini kita hapus. Oke kan, lalu kita ke output. Aduh gimana sih? output table, ini dia. Wow, langsung ya. Oke, kalau udah table outputnya ini dimensi produk. Koneksinya ke OLAP. Dimensi produk. Kita SQL, check ut, kita oke. Kita close, kita oke. Kita run. Kita launch. Oke, sudah. Kita lihat di sini. Kita refresh. Dimensi produk. Data, oke. Karena sudah, selanjutnya kita buat yang baru lagi. Yang baru lagi ini apa? Dimensi cabang boleh atau karyawan dulu ya. Karyawan. Input pertama. Inputnya itu ialah, kita lihat di sini tabel input. Tentu saja dari karyawan. MS karyawan. Lalu kita Minimart, kita ambil, yaitu yang kita ambil ialah karyawan pastinya. Kita yes, kita oke. Lalu kita kan membutuhkan apa nih? Cabang ya. Berarti kita input lagi
yaitu cabang. ms cabang ke PHI Minimart, lalu get SQL, lalu kita cari yang cabang. Kita yes, kita oke. Baru kita pakai stream lookup mana nih? Aduh, apa nih? Saya pencet stream lookup. Ini apa ya? Salah nih. Oke, stream lookup ini kita hubungkan. Lalu yang ms cabang juga. Ini ngerekam kan? Oh ya, tes. Oke. Lalu selanjutnya stream lookup ini apa yang kita lookup? Kita lihat di apa? Kode cabang, nama area cabang ini daerah ya, dari kota nanti. Oh iya kata Bu. Oh iya saya lupa nih. Nama area cabang ini. Coba kita lihat di cabang ya. Di cabang. Oh, udah. Kode kota nanti kita ambil ke berarti ini stream up kode kota. Aduh salah. Oh iya benar. Lalu yang kita ambil cabang ini kode cabang pastinya. Oh udah ada kode kotanya di. Oh nggak ada nih. Kita keluarkan kode kota. Ini kode cabang harusnya. Tipe datanya ialah string. Terang dong. Ya namanya dimensi karyawan. Nah ini dia. Oh ya untuk karyawan nih ternyata kan nama karyawan tuh harus gabung ya ternyata. Oke bentar loh, ini udah benar ya, udah keluar kode kotanya udah ada, jadi kita bisa kita ambil. Berarti kita JavaScript dulu sekarang. JavaScript dulu, kita gabungkan dulu namanya. Oke di sini nama lengkap, nama karyawan aja. Nama lengkap itu var nama karyawan sama dengan nama underscore depan ditambah nama, oh ini ditambah gini biar spasi ya kan, tambah nama underscore belakang. Oke kita buat sini nama karyawan tipenya string. Coba kita keluarkan lagi. Tuh udah ada nama karyawan. Lalu selanjutnya kode karyawan udah ada, kode kasir ya. Nama area cabang itu dari kota. Jadi kita ambil kota, input table input. Salah saya di sini harusnya. Oke yang kita ambil adalah kota. Nama kota ms kota. Lalu kita PHP Minimart get SQL statement, lalu ke sini kita ambil kode ke produksi. Cancel get SQL statement. Sini ms kota ini dia. Oke, kita oke. Lalu stream lookup. Ini kita hubungkan ke Oke, jika sudah, ini namanya adalah nama apa sih? Area cabang. Ini kita ambilnya dari kota. Nah, yang ini kode kota sama kode kota pastinya. Nah, kita keluarkan nama kota, nanti kita buat namanya nama area cabang. Tipenya string. Oke. Kita run. Tuh udah ada ya. Lalu selanjutnya habis nama area cabang udah ada nama karyawan, udah ada kode karyawan, udah semua, baru kita select value.
set value ini urutkan atribut ya. Salah. Urutkan atribut. Lalu di sini kita get fields yang kita butuhkan. Oh, satu lagi ya, astagfirullah saya lupa. SK cabang. Ini kita hapus aja. SK cabang itu dari add sequence. SK kok cabang sih? Karyawan. SK underscore karyawan. Kita oke kan saja langsung. Kita tadi select ya. Ini kita hubungkan dulu. Urutkan atribut. Kita get SK paling pertama pastinya. Lalu kode. Oke, sudah. Lalu nama area cabang. Habis itu kode karyawan, baru nama karyawan. Ini hapus. Kita oke kan. Lalu ke tabel output. Tabel outputnya kemana? Dimensi karyawan. Koneksinya ke OLAP. Dimensi karyawan. SQL execute. Oke, dimensi karyawan. Oke, close. Oke, kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah semua. Kita lihat. Oke, kita lihat di sininya. Kita refresh dimensi karyawan ke data. Oke, berhasil ya. Lalu kita buat baru lagi. Di sini yang akan kita buat adalah waktu udah, produk udah, yang terakhir cabang. Ini kan waktu, produk, karyawan, oke, cabang. Berarti dimensi bukan terakhir sih, maksudnya yang selain ini yang masternya yang terakhir gitu, dimensi cabang. Pertama pastinya dari MS cabang dong. Kita input berarti. Tadi tabel input. Aduh, salah pencet. Kita kesini. Nah, ini MS cabang dari cabang dong pastinya. PI Minimart. Get SQL, kita cari yang cabang. Aduh, cabang paling atas. Ya, oke, kita yes kan, lalu kita oke. Lalu selanjutnya dia pengen tahu kode provinsi. Berarti kalau kode provinsi sama nama provinsi itu dari kota dong. Ya kan? Di kota tuh ada provinsinya. Berarti kota dulu. MS kota. Di Minimart, kolap sih. Minimart. Lalu di sini di tables, lalu kita kota. Yes, tuh ada kode provinsi kan. Nah, berarti kita string lookup. Nah, ini kita kode provinsi dan nama kota. Tapi kita nggak butuh nama kota sih. Apalah, kita masukkan aja. Kode kota sama ininya dari kota. Nah, kita keluarkan nama kota sama kode provinsi. Tipenya ialah string dan kode ini juga string. Kita okekan. Lalu selanjutnya kita butuh nama provinsi, berarti dari input. Dari input ini ialah yang kita ambil adalah MS provinsi. Nah, ini kita ambil dari Minimart dan get SQL statement. Di sini namanya ialah MS provinsi. Kita yes-kan, lalu kita oke. Kita ambil stream lookup. Di sini lookupnya ialah lookup di sini seperti ini. Ini dia. Oke, stream lookup di sini ialah nama provinsi. Oke, nama provinsi di sini kita ambil. Oh ya, tadi belum saya hubungkan. Makanya dia nggak ketemu.
Di sini nama provinsi ya, nama provinsi. Lalu lookup stepnya ini kita dari MS provinsi, di sini kode provinsi pastinya. Kan tadi udah kita antarkan sama kode provinsi. Di sini yang kita keluarkan adalah nama provinsi dengan tipe data string. Dengan tipe data bukan number, string maksud saya, string oke. Nah, jika sudah nama provinsi, sekarang cabangnya udah ada, kode cabang juga udah ada. Nama cabang juga ada, berarti sekarang select value. Oh, bukan, lupa saya, add sequence. Selalu lupa. Add sequence untuk apa? Untuk SK dong. Jadi ke sini kita buat add sequence namanya SK cabang. SK cabang ini SK underscore cabang value-nya. Kita okekan saja langsung. Lalu yang terakhir select value ini untuk mengurutkan sama seperti biasanya. Ini urutkan atribut. Di sini kita get fields-nya. Yang pertama itu ada SK cabang di sini, lalu ada kode provinsi. Habis kode provinsi di sini ialah nama provinsi. Habis nama provinsi di sini adalah kode cabang, udah nama cabang. Lalu di sini kita hapus saja. Oke. Jika sudah kita ke table output. Table output mana ya? Output. Oh ya, di atas ini dia. Oke, table outputnya langsung saja kita hubungkan ke main. Oke. Di sini dimensi cabang. Connectionnya ke OLAP, bukan minimart ya, OLAP. Lalu namanya adalah dimensi cabang. Kita SQL dulu, kita execute, lalu kita oke, kita close, lalu kita oke, kita jalankan coba ya. Kita jalankan, kita launch. Preview data. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini PHP OLAP, lalu kita refresh. Ini dia dimensi cabang. Nah, kita tengok datanya udah ada. Oke, yang terakhir ialah fact penjualan. Dan ada jumlah unit dan juga total jual. Jumlah unit ini nanti diambil dari transaksi penjualan. Kita lihat di sini di PHI Minimart, transaksi penjualan mana? Ini dia. Nih, udah ada dia. Jumlah pembelian tuh sama dengan jumlah unit. Total jual itu di mana? Di produk baru. Di produk baru tuh mana? Nih, di total harga. Total penjualan. Nanti kita ambil di situ. Oke, sekarang kita ambil, kita buat baru. Sebentar saya misi. Oke, tadi saya misi. Oke, kita save dulu, namanya fact penjualan. Nah, yang pertama pasti dari inputnya apa? Kita ambil dari riwayat TR penjualan. Transaksi penjualan saya, bukan riwayat. Di Minimart, di get SQL, kita ambil yang TR penjualan. Yes, oke. Baru selanjutnya lagi dari mana? Kan banyak nih, ada SK produk, SK orang. Nah, berarti kita ambil dari SK produk. Mana inputnya ini? Input. Nah, ini kita ambil dari SK produk bisa. Jadi ini input SK, bukan, dimensi produk. Nah, ini ambil dari mana? Connectionnya OLAP dong. Karena tadi kita nyimpannya di OLAP, bukan di Minimart. Nah, di sini dimensi produk. Kita yes, kita oke. Lalu di sini kita pakai stream lookup. Stream lookup mana? Stream lookup paling bawah. Kalau salah ya, ini dia. Ini story ya. Padahal di lookup ya, bukan di story. Story itu yang kita telah pakai. Oke, kita ke sini, lalu ini ke sini juga. Nah, ini kita ambil apa? SK produk. Namanya kode produk. Tuh. SK produk. Ini dia. Dengan tipe datanya integer. Oke. Oke, kalau udah, selanjutnya coba kita lihat dulu bentar di cabang. Oke. Oh, udah. Oke, selanjutnya ini SK produk ya. Selanjutnya kita ambil ialah SK karyawan. Aduh, saya tipu pula tadi rupanya. SK karyawan berarti dari inputnya ialah dari table pastinya, yang kita ambil dari dimensi. Nah, ini dia. Table inputnya ialah
salah. Ini dia, table inputnya ialah dimensi karyawan. Dari OLAP kita ambil get SQL statementnya, lalu di sini ke tables baru ada dimensi karyawan. Kita yes, kita oke, lalu kita lookup tuh di lookup aja kita ambil lah, nggak usah kita cari, langsung kita telusuri saja. Oke, di sini ya. Ini yang kita lookup adalah SK karyawan. SK karyawan. Yang kita ambil adalah dimensi karyawan. Karyawan itu dari kode karyawan sama kode kasir. Ini bisa sih kode karyawan sama aja. Lalu kita ambilnya SK karyawan. Tipenya ialah integer. Oke, selanjutnya habis karyawan waktu sekarang. Input. Input di sini ialah table ya. Sekarang ke sini nih. Stream lookup sekarang. Kita ambil lookup mana nih? Oke. Kita hubungkan loopnya. Lalu di sini kita ambil susah ya. Oke. Di sini tabel inputnya kita ambil adalah tadi apa? Waktu ya, waktu. Tabel input waktu. Bukan. Dimensi waktu. Nah, ini kita ambil dari OLAP, kita get SQL statement, kita ambil OLAP waktu. Yes, oke. Oke, jika sudah yang lookup kita tadi apa? SK waktu. SK waktu. Di sini yang kita ambil dimensi waktu, kita ambil tanggal. Tanggal dengan tanggal. Oh, tidak ada ya. Berarti oke, ada yang salah saya. Di dimensi waktu, berarti ini harusnya nggak kita tetap. Oke, berarti ini dia. Tanggal harusnya, tetap aja biarin aja lah ya. Iya benar. Oke, kita run dulu. Berarti kita drop dulu dong. Oh iya. Nanti kita SQL dulu, kita execute. Oke, kita oke, jika sudah sekarang kita run. Semoga bisa, semoga bisa. Salah sih kayaknya dimensi waktu ya. Terus dulu. Nah udah, tapi karena nggak ada jadi apa dia tidak ada? Kita drop dulu aja ya. Kita drop dulu karena udah ada sih, cuman urutannya aja. Oh, tipe datanya nih. Ini pasti karena tipe datanya nih. Berarti
Kita ubah dulu. Kita coba. Itu harus diulang ya. Oke, berhasil. Berarti kita drop lagi. Kita drop lagi. Oke, kita execute dulu. Tarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngerekam tidak? Oke, masih ngerekam. Sedikit panjang ya video kali ini. Oke, kita berhasil. Sekarang kita ke file penjualan. Kita term lookup ini berarti dia dari dimensi waktu. Kita ambil tanggalnya. Ya. Kok ada ya? Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Dimensi waktu ini dari table input, ini dia dimensi waktu. Kita ambil dari OLAP, kita get SQL statement. Tadi kan masih sama sih statementnya, jadi kita harus perbarui dulu. Yes, nah akan bener. Nah, berarti ini kita kesini kan. Ini kita ambil namanya SK waktu, dimensi waktu, ini tanggal transaksi. Ini tanggal transaksi ya. Kita yang keluarkan adalah SK waktu dengan tipe datanya ialah string. Kok string sih, integer. Oke kan, coba kita jalankan dulu, semoga tidak ada error. Bismillah. Panjang ya, karena penjualan ini banyak. Jadi sedikit lama. Oke, preview data yang SK waktu. Oke, berhasil. Sekarang habis SK waktu ialah SK cabang, berarti dari inputan cabang. Nah, di sini dia. Table input namanya dimensi cabang dengan OLAP, lalu get SQL statement. Kita ambil yang cabang, lalu kita yeskan, kita oke, kita ambil stream lookup. Mana ya lookup? Oke, kita ambil ke sini dulu. Nah, lookup ini namanya SK cabang. Lalu kita ambilnya dimensi cabang, yang kita ambil kode cabang. Yang kita ambil juga kode cabang, kita ambil SK cabang. String. Kok string sih? Integer. Oke, setelah sudah SK cabang nih kan, lalu kita ke jumlah unit udah ada. Berarti belum ada tuh total jual. Total jual tuh kita ada pada kaki kalkulator. Kalau kata Ibu Siska, kita ambil saja dari input lagi. Inputnya dari mana? Input yang kita ambil itu dari produk baru ya, usah. Ya, produk baru. Berarti di sini kita buat namanya table input ms produk baru. Kita ambil dari PHI Minimart, baru get SQL statement, lalu di sini tables ms produk baru. Yes, lalu kita oke. Nah, kita ambil stream lookup lagi. Kode produk buat ya, yang sama. Mana nih stream lookup? Ini dia. Yang kita ambil apa? Total jual ya. Total jual diambil dari produk baru, lalu kode produk sama kode produk kita ambil SK total harga dengan nama total jual, lalu tipenya ialah integer. Oke, jika udah kita ada ya SQL, langsung aja select value.
Select values di sini adalah urutkan atribut. Kita bukan dulu. Urutkan atribut. Kita get fields-nya. Yang kita lihat di sini SK produk, SK produk ini udah benar sebenarnya. Berarti jumlah bulan di sini. Oke, SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah pembelian ini kita ganti dengan jumlah unit. Nah, coba kita oke, total jual. Kita run dulu, kita lihat. Lama ya, karena kita ngambil dari table input TR penjualan juga. Sudah kita lihat. Nah, udah ada. Sekarang kita output kan. Apa nih? Output ke table ya. Nah, ini kita table outputnya fact penjualan. Oke, koneksinya ke OLAP dengan namanya fact underscore penjualan. Kita SQL dulu, kita execute, lalu kita okekan, lalu kita close, lalu kita okekan lagi. Coba kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita launch. Lama ya. Lagi jalan. Ini penting udah masuk sih sebenarnya. Tapi panjang dia, lama. Kita refresh aja coba. Misalnya OLAP nih, kita refresh. Jualan udah ada dan datanya udah masuk, alhamdulillah. Tapi masih panjang ya, lama. Oke. Baiklah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan karena sudah semuanya. Coba kita lihat dulu soalnya. Saya mungkin agak lupa. Berat ya. Atau kita tunggu sebentar lah, nggak apa. Kita lihat rekamannya seberapa lama. Udah 1 jam sih. Lama ya. Karena banyak yang kita inputkan, tapi sudah masuk tadi. Ya adalah karena sudah berhasil, bisa kita stop sih. Bisa kita stop. Oke, karena sudah berhasil, udah bisa kita stop. Kita lihat dulu ke soalnya. Saya juga mungkin ada yang saya lupakan gitu. Tapi sudah semua sih dari skemanya. Kita sudah berhasil membuat dimensi waktu, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi cabang, dan yang terakhir fact penjualan sesuai dengan IRD yang kita buat. Atau sebenarnya dari modul sih, bukan kita buat. Kita baca dulu soalnya. Oke, udah. Ini dia dimensi cabang, dimensi produk, dimensi karyawan, dimensi waktu, fact penjualan. Oke, selesai. Gambar IRD sudah. Oke, dengan streamlog sudah. Oke. Oke. Oke, jika sudah, maka baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Semoga dapat dipahami untuk perluan ilmu juga dan saling membagi ilmu kepada satu sama lain. Saya Dimas Yudaryanto, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.